Perjuangan panjang komunitas perempuan berkebaya Indonesia (PBI) dan elemen lainnya akhirnya berbuah manis setelah pemerintah menetapkan tanggal 24 Juli sebagai peringatan Hari Kebaya Nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Peringatan perdana Hari Kebaya Nasional jatuh pada 24 Juli tahun 2024 ini diperingati dengan penuh sukacita oleh perempuan berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 Bali NTB, Rotary Club of Bali Bersinar dan Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan dengan menggelar acara Parade Berkebaya Nasional Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Identitas Perempuan Indonesia Tanpa Batas dengan tagline budayakan berkebaya sehari-hari, wahai perempuan Indonesia, tunjukkan identitas dan karakter perempuan Indonesia, Indonesia maju dan berbudaya. Acara ini juga didukung oleh Komunitas Cinta Berkain Indonesia, KCBI Bali, Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Bali, GTS Institut Bali, Pusat Studi Undiknas Denpasar, mahasiswa KBMHD Undiknas, Partai Golkar, Wardah, Tupperware, dan Farabi. Fashion Show Parade Berkebaya Nasional Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan diikuti dengan antusias oleh puluhan warga binaan yang tampil anggun dan cantik dengan mengenakan kebaya kebanggaan mereka. Acara diawali dengan persembahan tari Angayu Jayastri. Tarian yang dibawakan warga binaan ini memiliki makna sebuah proses transformasi yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk menjadi insan yang lebih baik. Kemudian dilanjutkan dengan fashion show Parade Berkebaya Nasional di mana para perempuan warga binaan dengan penuh percaya diri dan menebar senyum berlenggak-lenggok ibarat model profesional menampilkan kebaya yang mereka kenakan yang memancarkan aura jati diri perempuan Indonesia. Acara dilanjutkan dengan Boarding Over Rotary Club of Bali Bersinar, Rotary Club of Buleleng Sakti, dan Rotary Club of Setia Satya Dharma Singaraja. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan bantuan fasilitas pojok bermain anak dari Rotary Club of Bali Bersinar. Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali Dr. Gongtini Gorde dalam sambutannya mengatakan pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Gongtini Gorde mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan kali ini disambut antusias oleh warga binaan Lapas Perempuan lewat program yang disebut Sekolah Jekek Merdeka Bersinar. Bersama dengan warga binaan ini, pihaknya sekaligus bisa merayakan kemenangan dari hasil Kongres Perempuan Berkebaya Indonesia, di mana pada tahun 2021 Kongres dilaksanakan di Jakarta. Kongres tersebut menghasilkan dua keputusan. Yang pertama ingin menetapkan Hari Kebaya Nasional. Dalam hal ini sudah diajukan kepada pemerintah bersama-sama dengan seluruh organisasi perempuan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting dan sekaligus menjadi PR terbesar adalah untuk bisa menetapkan pencatatan kebaya Indonesia di UNESCO menjadi warisan budaya tak benda. Dalam hal ini Gongtini Gorde mengungkapkan bahwa ada banyak sekali tantangan untuk mengajukan hal tersebut dan dari hasil kongres menyatakan warisan yang dimaksud adalah warisan budaya tak benda. Artinya warisan nenek moyang yang sudah memakai kebaya ini apakah masih terlihat di Indonesia hingga saat ini memakai kebaya. Namun ketika berbicara tentang Bali, memakai kebaya sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Bahkan Gongtini Gorde mengungkapkan bahwa dalam sehari perempuan Bali bisa 5 kali memakai kebaya. PR yang terbesar adalah kita bisa menetapkan pencatatan kebaya Indonesia di UNESCO menjadi warisan budaya tak benda. Nah, jangan tepuk tangan dulu karena PR-nya besar. Ya, Bu Gomira, banyak sekali halangan-halangan kita untuk mengajukan itu.
Ternyata dari hasil kongres itu, kata warisan itu yang terpenting, bukan warisan duit ya. Jadi warisan budaya tak benda. Nah, kata warisan artinya nenek moyang yang sudah memakai kebaya ini bisa terlihat nggak di Indonesia hingga saat ini memakai kebaya. Di Bali sudah nggak boleh di nomor 2 kan ya. Nomor 1 di Bali setiap hari bisa 5 kali berkebaya. Gumtini Gorde mengaku saat ini dia memikul beban berat sebagai Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Provinsi Bali untuk menjalankan sosialisasi ini. Namun berkat adanya kolaborasi, beban tersebut bisa teratasi. Ditambahkannya untuk mengimplementasikan kata warisan ini harus dimulai dari generasi muda. Dan terbitnya Kepres nomor 19 tahun 2023 telah menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Gumtini Gorde kemudian menjelaskan alasan memilih Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan sebagai lokasi untuk merayakan Hari Kebaya Nasional tersebut. Dia mengatakan sampai saat ini di sosial media khususnya di Provinsi Bali tak ada yang berbicara tentang Hari Kebaya Nasional. Terlebih lagi di Bali sudah biasa memakai kebaya. Namun diakuinya dalam berkebaya masih menggunakan cara-cara ribet dan harus mengeluarkan biaya untuk ke salon. Untuk itu, di setiap tanggal 24 Juli, para perempuan Indonesia dan Bali khususnya bisa bebas merdeka memakai kebaya tanpa ribet. Saya beban berat sebagai Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Provinsi Bali untuk menjalankan sosialisasi ini. Nah, jadi saya karena agak cerdas sedikit Bu ya. Siapa yang saya todong ini? Ya terpaksa suaminya Ibu Ketua DWP ya. Dimana saya harus bisa mengimplementasikan kata warisan. Ya harus generasi muda. Sehingga dari hasil kongres yang kedua yang masih kita perlu berjuang, kami mohon di luar dari keseharian perempuan Bali yang selalu berkutat dengan kebaya, tetapi kita lepaskan hari ini kemerdekaan kita adalah Kepres nomor 19 tahun 2023 sudah menetapkan di tanggal 24 Juli ini sebagai Hari Berkebaya Nasional. Ketua Dharma Wanita Persatuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 8 Gusti Ayu Ngurah Eva Intan Swandewi mengungkapkan, LL-Dikti mendukung acara Parade Berkebaya Nasional Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan, serangkaian peringatan perdana Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada 24 Juli tahun 2024 ini. Dia mengatakan Dharma Wanita LL-Dikti Wilayah 8 sangat mendukung adanya kebaya nasional, di mana sesuai dengan imbauan dari Kepala LL-Dikti Wilayah 8 bahwa setiap hari Selasa diimbau bagi yang bekerja di lingkungan LL-Dikti Wilayah 8 untuk menggunakan kebaya, baik itu dosen, pegawai maupun mahasiswanya, tentunya kebaya yang sesuai dengan pakem yang sudah ditetapkan, yaitu kutu baru dan kartini. Selain itu juga setiap berkegiatan di Dharma Wanita selalu menyelipkan adanya kegiatan untuk berkebaya, baik itu di arisan maupun kunjungan-kunjungan sosial. Terkait peserta parade berkebaya yang merupakan warga binaan perempuan, Swandewi mengaku agak terharu dan terkejut bahwa ternyata para warga binaan perempuan ini memiliki ilmu yang bisa mereka aplikasikan setelah keluar dari lapas. Contoh bakat yang dimiliki oleh para warga binaan perempuan ini adalah menari dan parade berkebaya, di mana mereka sudah bisa melenggak-lenggok bak model profesional. Saya sebetulnya agak terharu ya, agak sedikit terkejut. Bukan shock yang negatif ya, tapi yang positif ya, bahwa ternyata mereka ini semua punya ilmu yang untuk dipakai nanti setelah keluar dari lapas. Apakah mungkin dari pembinaan di sini juga, ataupun mereka dari luar juga sebetulnya sudah mempunyai bakat dan itu. Contoh menari, contoh juga parade kebayanya. Jadi mereka sudah bisa melenggak-lenggok bak model. Sebagai salah satu juri, Swandewi mengaku agak sulit dalam memberikan penilaian karena semua peserta bagus-bagus dan cantik-cantik. Swandewi juga tidak menyangka yang merias para warga binaan ini adalah rekan mereka sendiri yang tentunya sudah diberikan ilmu tentang make up dan juga cara berpakaian yang baik dan benar. Swandewi awalnya mengira para peserta akan seperti ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa berlenggak-lenggok.
Dari kegiatan ini diharapkan bisa menjadi bekal bagi warga binaan perempuan untuk kemudian bisa diterapkan setelah mereka keluar dari lapas. Dan melalui skill yang didapatkan di lapas, mereka bisa gunakan untuk mencari nafkah agar tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat mereka masuk ke lapas lagi. Tadi saya ada beberapa ajak bicara ya, gitu lah. Jadi ada beberapa yang sudah mempunyai skill yang mereka dapatkan di sini. Jadi nanti setelah keluar dari sini mereka akan memakai skill itu untuk mencari nafkah supaya tidak lagi melakukan apa yang membuat mereka masuk ke dalam sini. Contohnya misalnya yang sanggulan, ada yang merajut. Tadi saya suka sekali sama tas-tasnya, ada saya beli tasnya, ada yang membuat makanan, keripik tempe gitu. Jadi itu yang akan mereka pakai setelah keluar dari lapas ini. Semoga bermanfaat buat kehidupannya ke depan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Niluh Putu Andiani mengapresiasi Lomba Parade Berkebaya Nasional Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Identitas Perempuan Indonesia Tanpa Batas ini. Dia mengatakan pihaknya sangat berterima kasih dan mengaku sangat bangga sekali karena bisa merayakan Hari Kebaya dengan Lomba Parade Berkebaya antara warga binaan di Lapas Perempuan Kerobokan. Untuk peserta lomba ada 40 orang yang mana semuanya berasal dari warga binaan. Sebelumnya, pihak sekolah modeling hadir ke Lapas Perempuan Kerobokan untuk memberikan teori dan praktek kepada warga binaan perempuan terkait bagaimana cara menjadi modeling sehingga bisa ikut kegiatan parade berkebaya tersebut. Andiani kemudian berharap acara seperti ini bisa dilakukan tidak hanya di lapas saja tetapi juga di luar lapas. Menurutnya berkebaya merupakan salah satu warisan dari bangsa Indonesia. Artinya warga binaan yang di Lapas Perempuan Kerobokan yang tempatnya sangat terbatas bisa mengikuti lomba parade berkebaya, apalagi perempuan-perempuan yang ada di luar lapas. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat bangga sekali hari ini kami bisa merayakan Hari Kebaya dengan adanya parade perlombaan antar warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kerobokan ini. Kami berharap acara seperti ini mungkin tidak hanya di sini saja semua, karena berkebaya ini merupakan salah satu warisan dari bangsa Indonesia kita ini. Jadi kami yang di Lapas Perempuan Kerobokan yang tempatnya sangat terbatas bisa mengikuti berkebaya, mungkin teman-teman yang di luar sana lebih bisa lagi. Andiani menambahkan dalam kesempatan yang sama juga diserahkan pojok mainan dari Rotary Club of Bali Bersinar untuk anak-anak bawaan dari warga binaan pemasyarakatan. Dijelaskannya bahwa anak-anak ini memang lahir di lapas karena sang ibu saat dibina dalam keadaan sudah hamil. Menurut undang-undang, anak-anak yang lahir di lapas bisa diasuh oleh ibunya sampai sang anak berusia 3 tahun maksimal. Ininya, di sini taruh bakalnya. Bakalnya tidak. Terkait vouching over Rotary Club of Bali Bersinar, Pas Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Niwayan Suryati mengungkapkan rasa terima kasihnya atas support dan bimbingan yang diberikan oleh Gung Tini Gorde, karena tanpa peran beliau, Rotary Club of Bali Bersinar tidak ada artinya. Seperti diketahui, kepemimpinan Niwayan Suryati sebagai Presiden Rotary Club of Bali Bersinar berakhir pada tanggal 24 Juli 2024. Menurut Suryati, tanggal tersebut merupakan momen yang luar biasa karena bertepatan dengan Hari Berkebaya yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi. Terima kasih selama ini support yang luar biasa dari Ibu Tini Gorde. Tanpa beliau, Rotary tidak ada artinya. Tahun Rotary kami terdahulu berakhir pada hari ini, tanggal 24 Juli. Bagi kami adalah tanggal yang luar biasa, bertepatan dengan Hari Berkebaya yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi. Dewi Chandra yang terpilih sebagai Presiden Rotary Club of Bali Bersinar menambahkan, kegiatan vouching over Rotary Club of Bali Bersinar ini adalah pergantian kepengurusan dari Rotary Year yang lalu menjadi Rotary Year saat ini, yakni Rotary Year
2024-2025, di mana kali ini temanya adalah The Magic of Rotary atau keajaiban Rotary. Pergantian kepengurusan tersebut ditandai dengan penyerahan selendang. Pergantian kepengurusan juga dilakukan di Rotary Club of Sties Satya Dharma Singaraja. Kegiatan board changeover ini dirangkai dengan peringatan Hari Anak Nasional, di mana dalam hal ini ada salah satu dari 7 fokus area Rotary, yaitu kesehatan ibu dan anak. Rotary Club of Bali Bersinar menyerahkan baju serta perlengkapan mainan kepada anak-anak dari warga binaan yang ada di Lapas Perempuan kelas 2 A Kerobokan. Selain itu juga dirangkaikan dengan kegiatan lomba parade berkebaya untuk memperingati Hari Kebaya Nasional. Dalam hal ini, bagaimana memberikan literasi dan edukasi terkait cara menggunakan kebaya agar tidak ribet. Kegiatan board changeover ini dirangkai dengan Hari Anak Nasional. Jadi dalam hal ini kami dari Rotary Club memberikan bantuan berupa mainan, juga baju kepada anak-anak warga binaan yang ada di sini. Itu adalah menjadi salah satu dari 7 fokus area kami. Satu lagi adalah yang dirangkaikan dengan kegiatan Hari Kebaya Nasional. Dalam hal ini memberikan literasi dan edukasi bagaimana cara menggunakan kebaya. Jadi kebaya ini udah nggak ribet lagi lah istilahnya, kurang lebih begitu. Rotary Club of Bali Bersinar juga mendukung pergerakan ekonomi di dalam lapas dengan memesan konsumsi yang disuguhkan kepada semua peserta maupun undangan yang hadir. Makanan yang dikonsumsi tersebut merupakan produk dari warga binaan di lapas. Dengan demikian, Rotary Club of Bali Bersinar juga turut mendukung growing lokal ekonomi di Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan. Para Dewan Juri Lomba Parade Berkebaya Nasional Warga Binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan memberikan semangat kepada para peserta dan mengaku bangga dengan penampilan mereka. Salah satu juri, Irma Lumiga, yang merupakan Ketua DPD Perpina Bali mengungkapkan sejumlah kriteria yang dinilai diantaranya adalah penguasaan panggung dan cara berjalan. Penguasaan panggung dan cara berjalan. Sudah latihan Pak belum? Sudah. Nanti hadiahnya sangat luar biasa. Juri lainnya Ketua Komunitas Cinta Berkain Indonesia KCBI Provinsi Bali Ana Agung Sagong Inten atau kerap disapa Biang Mangkuhipno mengatakan, dari semua yang tampil semuanya adalah juara. Ditambahkannya tanggal 24 Juli 2024 adalah hari yang sangat luar biasa, yaitu Hari Kebaya Nasional. Momen ini diperingati dengan lomba parade berkebaya oleh warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Denpasar. Sesungguhnya dari semua yang tampil, semua adalah juara. Beri dulu tepuk tangan semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, yaitu Hari Kebaya Nasional, tanggal 24 Juli 2024. Jadi di sini diadakan parade berkebaya nasional warga binaan Lapas Perempuan Denpasar. Para peserta dan pemenang lomba Parade Berkebaya Nasional Warga Binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan mengaku senang dan bangga bisa memeriahkan peringatan perdana Hari Kebaya Nasional jatuh pada 24 Juli tahun 2024 ini. Juara 1 lomba Parade Berkebaya Nasional bernama Sari mengatakan, ia berterima kasih karena sudah dilangsungkannya lomba parade berkebaya di Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan. Dia mengaku tidak menyangka bisa mendapatkan juara 1. Dia juga memuji rancangan busana yang dikenakan dalam lomba tersebut. Sari yang merupakan orang Thailand ini mengaku pertama kali mengikuti lomba seperti ini. Saking antusiasnya, Sari sudah berhias dari pukul 4:30 pagi. Dia juga sempat membantu teman-temannya untuk berhias. Yang pertama saya terima kasih banyak buat ada lomba sama teman-teman di sini. Saya nggak kepikiran juga saya dapat juara 1. Makasih banyak buat support dari jam 4:30 dan saya bantuin teman-teman di sini make up semua.
Hal senada disampaikan juara 2 dan juara 3. Mereka mengaku sangat bangga bisa ikut berpartisipasi dalam lomba parade berkebaya, serangkaian Hari Kebaya Nasional. Mereka juga mengaku tidak menyangka bisa meraih juara 2 dan 3. Selain itu, keduanya juga telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti parade berkebaya ini. Bangga sekali, Para warga binaan peserta lomba Parade Berkebaya Nasional Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas 2 A Kerobokan juga mengaku sangat antusias dan mengaku bahagia bisa ikut memeriahkan peringatan perdana Hari Kebaya Nasional ini. deg-degan juga sih, tapi buat mempercayai diri sendiri jadi semangat. Persiapannya dari jam 3:30 subuh sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan untuk make up sama teman-teman di sini. Lumayan deg-degan, ini udah gemeteran. Parade Berkebaya Nasional di Lapas Perempuan sejalan dengan fokus area growing lokal ekonomi dari Rotary Club of Bali Bersinar, di mana warga binaan Lapas Perempuan ini dapat cuan juga. Sebab dalam acara ini para warga binaan juga memamerkan hasil karya mereka seperti rajutan, lukisan, hingga keripik tempe olahan Lapas Perempuan Kelas 2 A Kerobokan. Ada juga lelang langsung produk dari warga binaan senilai Rp3.335.000. Ayo ibu-ibu yang lain, ayo Bu Fitri maju ke sini. Yang mana di para juri boleh? Oke, silakan. Keripik tempe hasil kerajinan tangan olahan food processing karya warga binaan kami. Menari di atas pelangi cinta yang hatinya secamai rembulan. Peringatan Hari Kebaya Nasional dari Lapas Perempuan Kelas 2 A Kerobokan ini juga diharapkan memberikan inspirasi bagi elemen masyarakat lainnya untuk turut mensosialisasikan Hari Kebaya Nasional dan menggaungkan terus penggunaan kebaya nasional sebagai bagian jati diri perempuan Indonesia. Kali 1 mengabarkan.